Setelah cukup lama menghilang, pihak Lisa Mariana akhirnya muncul memberi keterangan ke publik perihal intervensi yang diajukan Revalino di gugatan perdata yang kini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Markus Nababan, kuasa hukum Lisa Mariana yang menangani gugatan perdatanya, merasa apa yang dilakukan pihak Revalino dengan mencampuri urusan hukum yang ditempuh kliennya terhadap Ridwan Kamil dengan santai. Dalam konferensi pers yang digelar di hadapan awak media, Markus Nababan menjelaskan jika pihaknya sudah memberi tanggapan resmi pada majelis hakim mengenai gugatan intervensi yang dilakukan pihak Revalino. Pihak Lisa justru mempertanyakan motivasi pihak Revalino yang melakukan gugatan intervensi. Pihak Lisa Mariana juga mengatakan jika Revalino bisa saja terjerat pidana atas dugaan penelantaran anak jika memang anak yang ada dalam asuhan Lisa Mariana merupakan anak kandungnya. Maka dari itu, Markus Nababan menilai gugatan intervensi yang dilakukan pihak Revalino merupakan blunder, buah dari ketidakcermatannya membaca situasi. Untuk kasus perdata, agenda ke depannya adalah nanti putusan intervensi sosok tersebut. Ya, notsnya adalah kalau memang dia mempunyai kegigihan, kata dia itu, gugat dong dalam perkara yang lain. Ngapain nebeng-nebeng perkara kita? Mau masuk TV, mandi dulu Pak kalau kata klien kami. Ya, mandi dulu. Nanti putusan selah. Karena ada salah satu sosok yang baru keluar penjara tiba-tiba muncul di persidangan. Gak tahu asal usulnya dari mana, dari langit atau dari walang sawit, kita gak tahu. Ya, dia datang, contohnya itu anak saya. Tanggapan kami ya sangat santai. Kalau emang itu anak you, kenapa you baru ribut sekarang? Kenapa lu numpang perkara di nomor 184 perkara kami? Kemana aja kemarin Bang Jawa? Dan pada materi tanggapan kami juga menilai bahwa sosok tersebut terancam pidana penelantaran anak. Hati-hati makanya kalau mau numpang panggung, ya, tidak ada relevansinya. Jadi begini ya, kami sebagai intervensi itu tujuannya hanya satu, mau membuat terang suatu perkara. Artinya terhadap gugatan yang ditujukan kepada RK itu tidak benar. Dan yang benar itu adalah Revalino. Tapi Revalino di sini tidak ditarik sebagai pihak, makanya kami mengajukan. Lebih lanjut, pihak Lisa Mariana juga mengatakan jika ingin memperjuangkan statusnya sebagai ayah biologis dari anak Lisa, pihak Revalino harus melakukan gugatan secara terpisah. Maka dari itu, Markus Nababan menilai anggapan publik yang menduga adanya persekutuan antara pihak RK dan Revalino untuk menjegal Lisa tidak berlebihan. Ya, kalau memang dia mempunyai mengerti hukum, baik lawyernya atau sosok tersebut, gugat dong dengan nomor perkara yang berbeda. Kenapa mau nebeng perkara kita? Mau tenar? Kalau mau numpang spotlight, tadi bilang Pak John Boy, kami itu tidak takut. Mau 1000 sosok pun nanti muncul hantu blau nggak bakal peduli. Kebenaran itu akan kami buktikan di pengadilan. 7 orang aktor-aktor yang baru muncul. Kalau lu berani semua klien lu, ayo TCD nomor 4. Spotlight buat Bapak RK dan kuasanya. Ya, akrab banget kok mereka tuh kuasa hukum dengan sosok itu. Ya, dan kami tidak takut. Sekalipun dunia ini runtuh, hukum itu harus ditegakkan. Kenapa dia mengajukan gugatan intervensi? Mungkin menurut kami, sekali lagi ada kepentingan. Memang dalam hukum acara perdata, jika ada pihak yang berkepentingan terhadap sebuah kasus, dia bisa masuk melalui intervensi. Dan Revalino sudah masuk. Pertanyaannya apakah dia berhak atau tidak? Ya berhak saja. Kenapa? Karena dia merasa dia punya hubungan dengan LM, tanda kutip ya. Mungkin saja dia berhubungan biologis dengan LM dan itu diakuin.
Elham sendiri tidak pernah membantah itu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia merasa, ini kan tanda kutip merasa bahwa dialah ayah biologis daripada ZA, tidak salah gitu loh. Karena dia merasa yakin bahwa ZA itu adalah anak biologisnya. Ketika ada orang yang merasa bahwa itu adalah anak biologisnya, lalu dia masuk dalam sebuah intervensi dalam kasusnya RK dengan Elham, itu sah-sah saja. Tinggal kita lihat nanti sejauh mana apakah majelis hakim mengabulkan gugatan intervensi atau tidak. Di sisi lain, hadirnya Revalino dalam gugatan perdata terkait identitas anak yang dianggapnya merupakan anak dari Ridwan Kamil justru disambut baik oleh pihak RK. Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, mengatakan jika kehadiran Revalino dalam gugatan perdata yang dilayangkan pada kliennya akan membuat permasalahan menjadi terang benderang, terlebih dengan bukti-bukti yang ada. Lantas bagaimana tanggapan pihak Lisa Mariana? Intinya bahwa jawaban yang kami sampaikan adalah bukti bahwa kami serius untuk menanggapi gugatan intervensi dari pihak. Sekali lagi kita hargain apa yang disampaikan oleh Revalino, termasuk pihak Lisa Mariana juga harus menghargai. Jadi Revalino menurut kami orang yang punya kepentingan langsung, juga orang yang beretikat baik untuk maju sebagai penggugat intervensi. Saran dari saya pribadi, jangan kebanyakan omong-omong. Buktikan secara gentle dan bermartabat. Ingat 3 hal. Saya siap tes DNA jika ada DVI Polri. Saya siap tes DNA jika ada penetapan pengadilan. Saya siap tes DNA jika ada kesepakatan bersama. 3 statement ini keluar dari mulutnya Muslim dari RK. Ingat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46. Menurut keterangan klien kami, Selin anak Elisa itu lahir atas perbuatan si Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Makanya kami menempuh gugatan di Pengadilan Negeri Bandung itu berdasarkan 1365 dan dasar hukumnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 berdasar. Sekali lagi apa yang disampaikan Revalino di dalam gugatannya itu adalah pengakuan beliau menyatakan beliau sebagai ayah biologis. Nah tentu pengakuan ini kan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum perdata, karena beliau menyatakan kan tidak serta-merta beliau mengaku kalau tidak ada fakta-faktanya. Beliau sampaikan fakta-faktanya di pengadilan, bukti-buktinya, ada percakapan, ada chatnya, dan ada juga foto anaknya disampaikan juga oleh Lisa kepada Revalino. Ya, untuk apa disampaikan fotonya anaknya kepada Revalino oleh Lisa kalau tidak ada hubungan apapun? Kan begitu logika berpikirnya. Sementara itu, pihak Revalino lewat kuasa hukumnya, Fikri Wijaya, menegaskan jika kehadiran pihaknya di tengah gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil tak punya kepentingan lain. Satu-satunya hal yang diperjuangkan adalah kebenaran jika Revalino lah ayah kandung dari anak Lisa, bukan Ridwan Kamil seperti apa yang selama ini disampaikan pihak Lisa Mariana. Betul ya, karena kehadiran Revalino ini adalah untuk membuka terang suatu perkara, karena hadirnya Revalino ini membawa hal yang positif bagi timnya Pak RK dan kawan-kawan. Karena fitnah dan tuduhan yang tidak mendasar itu ada seseorang. Kalau RK dengan LM tidak ada hubungan hukum ya, bisa dibuktikan nanti. Nggak ada bukti. Kalau LM dengan Revalino ada suatu ikatan yang namanya pacaran, hubungan asmara, berhubungan badannya bukan sekali 2 kali, sudah berulang kali, terjadilah pembuahan sel telur, kan begitu. Pada saat itu dikonfirmasi, no ini anak kamu, diyakinkan, ada orang yang mendengar, ada orang yang melihat, mungkin Ayu Aulia juga tahu bahwa itu dijelaskannya. Ada orang lain yang menyaksikan. Jadi keterangan Revalino ini tidak berdiri sendiri. Ada orang lain yang mendukung keterangan itu dan menguatkan keterangan itu. Jadi wajar kalau Revalino ini menjadi saksi kunci. Dan sekarang walaupun dia tidak menjadi saksi, dia sudah masuk sebagai pihak intervensi. Intinya Revalino berjuang sebagai ayah biologis, bahwa sampai saat ini dia akan berjuang. Beliau sampaikan ke kami juga, ya saya akan berjuang mati-matian. Karena itu adalah anak saya. Nanti tanggal 23 itu
dikabulkan atau tidaknya gugatan intervensi dari Revalino. Ya kami berharap dikabulkan supaya Revalino juga bisa membuktikan secara hukum bahwa dialah ayah biologis. Kamu ingat nggak dari lahir sampai sekarang kalau memang itu anak kamu, kenapa kamu telantarin? Kamu aku akuin ketika udah naik pamor, ya? Lawyernya dan sosok itu mengerti hukum, belajar dulu yang benar. Yang kebanyakan gaya deh. Terlepas dari kemunculan Revalino dalam gugatan perdatanya, pihak Lisa Mariana mengatakan jika inti dari gugatan tersebut adalah pengakuan Ridwan Kamil atas anak yang dimiliki Lisa Mariana mengenai isi petitum Lisa yang menuntut kerugian material dan imaterial dengan jumlah sekitar 16 miliar. Hal itu baru bisa dijalani ketika majelis hakim sudah membuat keputusan. Di pengadilan itu dikenal sebagai petitum. Oke. Posita rangkaian cerita perbuatan hukum yang kami dalilkan, tentunya kami dapat bisa buktikan. Rangkaian dari posita tersebut, ingat, kami ini bukan bicara tentang 16,6 miliar itu juga. Pertama kali permohonan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memerintahkan penggugat Lisa Mariana dan tergugat Ridwan Kamil secara bersama-sama melakukan tes DNA berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46, di mana isinya bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi nomor 46, status identitas anak itu harus dibuktikan berdasarkan tes DNA. Setelah dilakukan tes DNA, jika memang betul anaknya, baru berlakulah 16,6 miliar itu. Untuk dipahami, sekalian mengedukasi semua masyarakat, permintaan kami kepada Majelis Hakim dan bisa diupload, dilihat di SIPP Pengadilan Negeri Bandung, bahwa kami meminta itu, fokus kami justru tidak di duit. Ngapain? Klien kami kerja kok, ya kan? Tapi jika pun memang benar terbukti itu anaknya, berarti konsekuensi kerugian material dan imaterial yang dialami oleh klien kami sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dimintakan senilai yang kami mohonkan. Itu pun adalah kewenangan kehakiman. Jadi kita memohon apa saja ke Tuhan diperbolehkan, apalagi ke majelis hakim. Clear? Kalau kita lihat tuntutan materialnya itu nggak berdasar. Kenapa? Dia kan nuntut terkait masalah biaya hidup anak, biaya jaminan anak, biaya masa depan anak, dan kemudian apalagi tuh biaya pemeliharaan anak. Pertanyaan ini anak siapa? Kan begitu. Dia mengatakan bahwa udah jelas anak dari RK. Sementara di dalam petitumnya dia sampaikan minta tes DNA. Berarti dia nggak yakin bahwa ini anaknya RK. Kalau dia yakin, ngapain dia sampaikan di dalam petitumnya bahwa minta tes DNA ke pengadilan? Kan gitu. Makanya saya sampaikan tadi, kalau dia sampaikan tuntutan material terhadap anak, biaya pemeliharaan dan segala macam, itu halusinasi, ngawur, mengada-ngada. Kenapa? Karena nggak ada dasarnya, nggak ada hubungan kok, nggak ada hubungan hukum antara Pak RK dengan LM, tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, lalu minta biaya jaminan pemeliharaan anak. Kan logika hukumnya di mana gitu loh. Tapi sekali lagi itu hak dia. Yang kedua, tuntutan ganti rugi imaterial 10 miliar. Ini juga nanggung juga sekali lagi 100 miliar kan gitu. Kenapa? Dia tuntut 10 miliar katanya. Kan dasarnya dia ada beban psikologis, kemudian mental di lingkungan masyarakat. Pertanyaan saya sederhana, ini yang ngungkapin siapa sih di media? Siapa yang mengungkapkan di media? Aibnya sendiri. Siapa yang mengungkapkan aibnya sendiri di media? Yang belum tentu kebenarannya. Dia sendiri kan. Lalu pertanyaannya, beban mental seperti apa? Nggak ada. Justru menurut saya, sekali lagi, jangan-jangan
dia menikmati sendiri publikasi ini, kemudian dia mendapatkan dugaan keuntungan. Gugatan ngaur itu. Saya begini ya. Sebelum saya membaca gugatan itu, saya berkeyakinan 99,9% gugatan itu akan sia-sia dan ditolak. Kan begitu. Setelah saya membaca gugatannya, jadi bahkan bukan hanya 9,9% tadi, 1000% yakin akan ditolak. Jadi kalau dia mendalilkan permohonannya, misalnya gugatannya 15 miliar segala macam, terlalu banyak halu, emang mau dikabulkan gugatan seperti gitu? Hakim tidak bodoh. Saya aja membaca ya, mohon maaf ya, tidak berarti saya mendahului putusan hakim atau mendahului Tuhan. Tapi berdasarkan pengalaman kami berdua, kami berkeyakinan gugatan itu tidak akan pernah dikabulkan dan sia-sia. Jadi begini ya, setelah saya membaca gugatan itu banyak yang kontradiksi ya. Kenapa? Gugatan itu semacam gugatan harta gono gini. Apa nggak sekalian aja dia mohonkan gaji seluruh RK selama dia ngejabat? Jangan nanggung, jangan hanya 16M. Itu maksud saya, palang tanggung. Kalau dia mau halu, mau bermimpi ataupun berhayal, jangan nanggung.